sorry ya, kopi-kopi manis, kopi-kopi pensi kayak sekarang ini bikin diabetes nih, malah nggak sehat nih misalnya. Kopi pensi. Iya kan? Bapak konsen banget. Misalnya mau saya pijitin dulu, bisa kan gitu. Mau kipasin dulu. Atau dikipasin dulu kan bisa jadi. Mereka akan berkata-kata pada saat masa hisab nanti. Jadi religi. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Emang begitu. Minimal bawa handphone itu bacanya Ya. anime gitu. Bukan. Twitter. Baca tren atau baca apa kan gitu. Jadi Halo. Balik lagi di podcast Layana. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak biasa-biasa saja. Kalau biasanya kan cuman Mas Anggit, Pak Wawan, dan orang-orang di dunia IT. Nah sekarang kita kedatangan sesepuhnya orang dunia IT. kata siapa? Proyeknya sudah pemerintahan. Selain di dunia IT juga akhirnya merambah ke social media agency. Ya. Dan juga itu konsultan coffee shop di Jogja. Mas Revo. Siapa itu? Mas Revo. Perkenalkan diri Mas. Siap. Thank you Mas Rian. Tadi kayaknya agak berlebihan ya kalau ngomongin expertise itu. Jadi perkenalkan, gue Revo. Saat ini concern kita di creative agency sama di consulting dan ngurusin beberapa brand di hospitality, food and beverage, Mas. Banyaknya kita di Jogja, tapi beberapa juga kita set di luar kota. Gitu. Oke, jadi kan berarti kan lebih spesifik kalau di Jogja itu coffee shop atau semuanya, Mas? Sebenarnya coffee shop, restoran, cafe, warung kita set. Kita buat. Nah, oke, kita bahas itu dulu, Mas. Perubahan kultur industri kopi di Jogja itu, Mas. Oke. Dari dulu kan awal-awal 2014-an itu kan mulai menjamur kemana-mana kan. Ya. Dulu itu kan konsepnya pasti yang sederhana, yang rustic, yang katakanlah kayak angkringan gitu kan lah, yang dimana baristanya itu juga bisa ngobrol dengan pelanggannya. Oke. Terus lama-lama itu kan mulai menjamur, akhirnya berubah total menjadi industrial gitu Mas, yang kopi susu gula aren. Gimana Mas? Oke. Revo menanggapi hal itu? Jadi memang dinamis ya. Kalau kita ngomongin coffee shop sekarang itu sangat-sangat dinamis, sangat cepat banget, kulturnya berubah. Kalau anak-anak sekarang bilang kan skena ya. Anak skena. Tahu nggak kepanjangan dari skena? Apa tuh? Semua karena Allah. Aduh, nggak bisa dibantah ini. Oke, jadi kalau ngomongin kita biasanya mungkin di 2004 ya awal dulu ya. Ya. Kita buka warung, terus kita akhirnya buka konsep warung kopi ya. Warung kopi, terus warung makan, kita konsep. Satu, dari segmen aja udah berbeda. Market segmen udah berbeda. Kedua, habit market juga berbeda. Ketiga, ya Gen Z, baby boomers, generasi. kan generasinya juga berbeda. Nah, yang tak lihat itu perubahannya memang cukup signifikan ya, cepet ya. Kalau ngomongin sekarang lu ke coffee shop, lu nggak bisa sekarang misalnya pakai sarungan doang, ya kan? Pakai kaos gitu kan. Nah, itu. Jadi harus sekeren mungkin. Anak skena kan gitu ya. Skena. Ngopinya mungkin ngopi yang kopi-kopi fancy, kopi manis, nongkrong, outfitnya keren gitu kan, harus kece. Obrolannya juga berbeda. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri lagi itu market begitu gitu kan. Nah, tinggal kita ini mau mengikuti demand itu atau idealis. Betul. Kan gitu. Pasarnya idealis ada nggak? Ada. Contoh mungkin kalau di dunia industri kopi, semua teman-teman kenal namanya Mas Pepeng. Betul. Ya kan, dengan klinik kopinya konsisten gitu kan. Bagaimana mengedukasi customer bicara tentang kopi dan turunannya gitu kan. Turunannya. Ngomongin lagi janji jiwa, segmennya juga berbeda. Ngomongin lagi kopi kenangan, berbeda. Ngomongin kolektif, sentrum, itu juga berbeda kan gitu. Ada segmen-segmen yang kalau ngopi itu jadi teman kerja. Ada ngopi itu untuk nongkrong. Ada ngopi itu untuk beneran pengen ngulik rasanya kopi. Nah ini yang terakhir yang tak sebutkan, space atau tempat yang khusus untuk kopi-kopi expert itu malah nggak ada. Betul. Nah itu Mas. Iya kan? Iya betul. Bener ya? Betul. Jadi kita cari kok kayaknya ini satu, meskipun mungkin itu segmented pasarnya, marketnya mungkin nggak terlalu besar karena kita lihat bahwa
orang-orang yang bener-bener pengen ngulik kopi, nikmatin kopi. Ini kopi dari mana, cara nyeduhnya gimana, bla 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 gitu kan. Jarang, bahkan mungkin nggak ada kalau di kita. Iya, sekarang mungkin nggak ada. Besok insya Allah ada. Wesek. Promosi. Nah ini Mas, akhirnya kan apakah itu karena perubahan industri coffee shopnya, atau perubahan orangnya, atau dari baristanya malah justru Mas? Kalau ngomongin itu karena gue ngerasa bahwa gue kan market driven ya. Mempelajari market dulu baru buat produk. Gue ngelihat memang marketnya ya butuhnya itu. Marketnya justru ya? Marketnya. Kan bisnis itu bisa jalan terus gitu kan selama demand-nya ada. Selama marketnya membutuhkan itu. Kalau kita sodorin anak-anak Gen Z sekarang mungkin kopi-kopi yang kopi-kopi pahit kita zaman dulu nggak pada doyan gitu kan. Jadi marketnya hampir nggak ada. Tapi kalau itu ditwist dengan story kayak misalnya kalau yang sekarang ini gastronomi misalnya atau kopi mocktail, nah mungkin kan ada story-storynya, terus ambience-nya yang keren gitu kan, alam, nah itu mungkin masih bisa oke. Jadi menurutku perubahan ini karena memang satu generasinya berubah, marketnya juga ikut berubah, maka bisnis di coffee ini menyesuaikan itu. Nah ini sah atau enggak, bener atau enggak, ya tergantung tadi visi atau bisnis model atau game yang dirancang sama pebisnis di industri kopi ini mau sampai mana dan mau kemana. Nah kalau untuk trennya sendiri itu sebenarnya arahnya gimana sih Mas? Kan biasanya kan ada yang bilang bahwa Jogja itu, terutama Jogja ya, itu kan pasti akan mengikuti apa yang terjadi di Jakarta terlebih dahulu. Oke. Nah abis itu baru setelah Jogja panas, Jakarta panas, Jogja belum panas. Jakarta agak meredam, Jogja mulai panas. Kota-kota yang lain itu nanti juga akan mengikuti gitu. Apakah benar kayak gitu Mas? Ya mungkin stigma itu bisa jadi benar ya. Kalau ngomonginnya tren ya. Kalau ngomonginnya tren, kita juga beberapa kali ngambil referensi dari kota-kota besar tentunya. Nah, cuman menurutku tidak 100% juga begitu karena Jogja juga terkenal dengan kota kreatif ya. Iya, betul. Orang-orang yang bisa memunculkan produk-produk yang baru yang mungkin malah produknya diciptakan di sini, hype-nya di luar. Iya, betul, iya. Nah, gitu. Sekali lagi bahwa ngomongin tren itu biasanya kita ngambil referensi itu nggak cuman di kota-kota besar. Kalau khusus misalnya buat gue ya. Bahkan di Second City itu ada satu produk misalnya kayak kemarin ngomongin kacang kedelai atau ngomongin ini deh yang mungkin sedikit relate ya, ngomongin madu. Iya. Gimana sih caranya mengedukasi orang supaya hidup sehat tapi lifestyle-nya tetap oke gitu kan? Iya. Madu, oke. Alatnya kita bisa, medianya kita bisa pakai kopi. Betul. Mengenalkan kopi dengan madu, kopi dengan rempah. Itu kan kita kulik dari desa-desa, dari Second City gitu ya. Nah itu kan it's happen ke kita bahwa mendevelop sesuatu dan itu bisa menjadi tren untuk gaya hidup lebih sehat tapi tetap funky, bisa kita lakukan Mas. Gitu. Ya, oke. Berarti kan kalau itu terjadi di Jogja atau di Jogja banyak kok yang kayak gitu ya? Iya. Jadi apalagi kalau mungkin sekelasnya Mas Peveng ya, atau beberapa teman kita yang mungkin bener-bener ngulik kopi. Ada dari darat misalnya Mas Afis misalnya. Itu bener-bener ngulik ke Enreka, ngulik ke Lombok, ngulik kemana itu untuk ngambil sampling terus buat sesuatu. Bahkan kemarin itu ada petik hijau misalnya salah satunya. Itu bisa dijadikan sesuatu yang menarik untuk dijadikan story gitu. Kan gitu. Nah itu ke depan malahan dari desa-desa itu yang bisa menjadi tren untuk di beberapa kota besar. Oh iya betul. Gitu. Nah, itu kan berarti kan kalau kayak di Jogja nih kan Mas. Dulu tuh kan marak tuh yang namanya pendekar kopi itu kan ya. Yes. Dan itu kan akhirnya memacu barista untuk akhirnya belajar lebih biar nggak kalah lah sama pengetahuan sama pendekar. Yang akhirnya membuat katakanlah skill baristanya tuh upgrade atau harus mengupgrade diri. Dengan musnahnya, dengan sudah tidak adanya lagi orang-orang seperti itu yang tertarik untuk men-challenge barista adu ilmu itu kan akhirnya kan lama-lama sekarang mohon maaf nih ya sebelumnya ya, barista itu kan sekarang akhirnya jadi ya yang penting bisa barista fashion. Iya, barista fashion. Itu kan apakah yang membuat barista itu akhirnya sekarang sekedar menjadi barista fashion itu ketidakadanya lagi orang-orang seperti itu, atau justru sebaliknya karena tidak ada barista yang seperti itu lagi jadi tidak ada pelanggan yang antusias untuk bertanya. Baristanya juga belum tentu bisa nih misal ditanya-tanya gitu. Sebenarnya mungkin
nggak kayak gitu juga sih. Kalau kacamata gue ya, masih banyak kok kompetisi-kompetisi yang betul. Untuk mengadu kompetensinya barista itu masih banyak. Terus cuman variannya mungkin juga lebih banyak ya. Ada kompetensi di latte art, misalnya ada kompetensi di beans, Q-grader dan lain sebagainya lah di industri kopi. Nah, cuman memang karena saking banyaknya industri kopi ini yang labelnya instan, mengharuskan juga mengambil SDM yang cepat, banyak. Nah, itu jadi mungkin training kompetensinya jadinya tidak seketat semaksimal dulu. Ya, dulu. Jadi bahkan di tempat kita sangat kesusahan memang ya. Tapi ternyata pendekar-pendekar ini pada ngumpet nih. Masih pada ngumpet dengan, kan kalau ngomongin pendekar tuh biasanya tingkat idealismenya tinggi ya. Egonya tinggi gitu kan. Nah, plannya gue tuh pengen ngasih media atau rumah buat mereka tuh, yuk nguliknya bareng sama kita gitu kan. Ngulik bareng sama kita, ngulik secara teori, ngulik secara prakteknya juga gitu kan di situ, sambil kita tuh bisa juga diskusi terkait dengan karena misalnya kopi-kopi manis, kopi-kopi pensi kayak sekarang ini bikin diabetes nih, malah nggak sehat nih misalnya. Kopi pensi. Iya kan? Gimana caranya mengembalikan bahwa minum kopi itu sehat gitu. Iya, nah itu kan tujuannya sebenarnya ke situ. Memang kalau ngomongin industri healthy saat ini, mengedukasinya agak susah. Cuman saya pikir ke depan itu mungkin di 2004 sampai 10 tahun ke depan lah, healthy product itu bakal jadi wow. Karena mungkin makin banyak ya di Gen Z ini yang usia 20 udah diabetes, udah faktor es kopi susu gula aren. Bahkan di tempat kita tuh ada yang memang sehari bisa 3-4 kali, Mas. Es kopi kopi. Nah, coba Mas nanti misalnya cek di tempat kita ya, di kolektif atau di Centrum tuh, anak-anak muda tuh untuk ngerjain tugas yang berjam-jam itu mungkin cupnya bisa 2-3. Dan itu es kopi terus. Padahal kita juga memang punya menu brew ya. V60 dan lain sebagainya, single origin beans gitu. Ya, tapi mungkin karena memang es kopi susu gula aren itu salah satu menu yang paling aman itu nggak sih, Mas? Ya kan, dan itu kan kopi minuman manis ya. Iya, minuman manis. Segala sesuatu yang manis-manis tuh kayaknya Gen Z ini seneng banget. Dan market paling besar saat ini ya itu kan. Iya, betul. Gen Z kan. Jarang kan mungkin Mas ngelihat, kecuali di kolektif ya, pekerja yang usianya mungkin baby boomers kayak Mas. Jarang yang mungkin ngopi-ngopi kayak gitu. Mereka kalau nggak americano, cappuccino, mentok-mentok kan gitu. Biasanya kan kalau cappuccino latte itu kan nggak, tetap ada opsi yang memang nggak pakai gula, sugar gitu. Gitu Mas. Jadi tugas kita adalah mengembalikan esensi industri kopi ini. Tapi sekali lagi disclaimer-nya adalah bukan salah atau benernya di industri itu, cuman masalahnya memang market ini paling enak dijejelin yang kayak begitu. Gitu kan, jualannya kayak kacang goreng ibarat kata kan. Nah, gimana caranya sebenarnya kita punya wadah yang memang mengedukasi, kayak misalnya menduplikasi Mas Pepeng gitu dengan diferensiasi. Bisa jadi kan gitu. Tempatnya, SDM-nya, produknya, dan masih banyak lagi lah yang bisa di-develop. Permasalahannya tuh ada lagi nih, Mas. Sekarang kan orang-orang ngopi itu untuk kerja atau nugas, Mas. Jadi kan tidak ada waktu untuk ngobrol intens, ngulik kopi gitu kan. Orang pesen, duduk, buka laptop, nugas. Nah itu Mas yang jadi permasalahan, Mas. Betul. Market memang paling banyak begitu ya. Maka dari itu tadi, gue bilang kalau misalnya kita punya ruang yang khusus untuk... Ya, ada satu coffee shop di daerah Batang gitu, namanya Wintos. Itu jauh dari mana-mana, nggak ada internet, dan nggak entertainment pun ya seala kadarnya. Yang gue tahu ya waktu itu, bahkan mereka tuh di depan tuh miara buaya, anak buaya gitu. Untuk men-trigger orang-orang tuh, lu ngopi tuh enjoy lo. Ayo ngopi, ngobrol, diskusi, ngelihat alam, itu di tengah kayak sawah, hutan gitu kan. Lu ngobrol, lihat nuansa alamnya mendukung gitu kan, bahkan bisa ngeliat jadi gimmick-gimmicknya ada buaya, ada anjing kecil misalnya kayak gitu, itu mengasihkan dan itu bener-bener refresh lu. Sometimes mungkin kan memang kita butuh begitu butuh begitu. Nah, cuman memang belum banyak. Itu aja.
Nah di Jogja mungkin daerah-daerah selatan ya, daerah Bantul itu masih cocok, daerah Kaliurang mungkin masih cocok. Nah mungkin kekhawatirannya para pebisnis di industri yang mungkin mau ngambil segmen itu, marketnya ada apa enggak? Kan gitu. Marketnya ada apa enggak? Sebenarnya kalau ngomongin itu ya semua kan ada proses ya. Ketika dulu kita juga ngomongin lagi hype-nya manual brewing, ya sama lah ada proses. Bagaimana kita mengedukasi, bagaimana mungkin nge-brandingnya, komunikasi visualnya dan lain sebagainya itu yang harus dipikirkan. Nah, harusnya ada semacam diskusi dengan para pakarnya ini nih yang, yuk kita mau kemana yuk. Gitu. Yeah. Itu penting sih, karena itu untuk keberlangsungan juga kan nanti ke depan. Kalau misalnya tiba-tiba semua gadgetnya ini sakit-sakitan, nggak ada yang ngopi lagi nanti. Berarti gimmicknya adalah dengan menjual keseritan. Menjual ini, ketakutan. Betul, menjual fear mongering. Nah, iya itu kan iya. Nah, kalau dari sisi pebisnis sendiri Mas, habit untuk anak muda nongkrong di coffee shop pesan 1 cup terus berjam-jam duduk diam tanpa pesan lagi itu kan sekarang marketnya kayak gitu. Ya. Bukankah itu tidak menguntungkan bagi pebisnis Mas? For sure pasti karena gini, kalau gua kenapa sering dibilang kenapa sih lu jualan kopi itu mahal gitu kan? Karena kan kita ngitung COGS itu nggak cuman hanya di cost itu nggak cuman hanya di COGS. Cost itu ada di waktu cost itu ada di table. Ibarat kata gua beli meja kayak gini dalam sehari, gue hitung misalnya harganya berapa dibagi per harinya berapa, gue sewa nih meja ini, kan gitu. Berarti satu hari misal nih 10.000 nih satu hari, harus ngebayar ini 10.000, belum SDM-nya, belum listriknya, belum, itu harusnya bisa dihitung. Nah kebanyakan mereka hanya ngitung ya COGS aja. Mereka siapa nih? Ya tadi yang misalnya jual es kopi 15.000 misalnya. Main quantity karena main quantity, tapi ya itu tadi mungkin bisa 2, 3, 4 jam gitu kan. Nah, itu satu faktor yang mungkin gue lihat ya di lapangan. Faktor kedua adalah sebenarnya ya nggak apa-apa, memang didesain untuk begitu kan. Lu nyiapin fasilitas colokan, lu nyiapin fasilitas internet, ya mereka pasti gunain. Betul. Nah, tinggal di internalnya ini SDM-nya dilatih untuk service sequence yang benar apa enggak, hospitality yang benar atau enggak. Di situ ada proses yang namanya upselling. Ya lu pakai dong karyawannya upselling ketika mungkin gelasnya sudah sedikit, didatengin. Gimana Pak? Masih mau ngerjakan tugas biar enak? Coba nih jamu sehat misalnya kan gitu. Supaya lebih fresh. Nah, itu proses-proses kayak gitu menurutku di industri yang memang jual jam, jual kursi atau jual table itu harus concern. Harus concern terkait upselling itu ya. Betul. Atau mungkin kalau ada teknologi yang misalnya dia udah 1 jam, oh bapak itu udah 1 jam di sini datengin, oh kopinya kok belum habis gitu kan? Ternyata dia bawa makanan minuman dari luar, nah harus di warning, misalnya kayak gitu kan? Itu hubungannya ya banyak hal. Kita bisa sekarang aja kita kan pakai teknologi yang namanya pager gitu kan, orang ambil sendiri. Iya betul, self service gitu kan. Self service, gitu Mas. Nah itu kan, tapi itu risikonya adalah karena kan industri kedai kopi itu kan ya semua industri F&B mungkin ya kan terkait dengan hospitality ya. Ya. Kalau misalnya akhirnya tamunya itu kayak didatengin terus itu kan akhirnya kadang ada yang risih juga, iya nggak? Betul. Terus nanti kasih review negatif lah atau apa nih itu? Betul. Nah itu breakdown dari hospitality itu tuh banyak banget. Market itu atau kita saya tanya ke Masnya, Mas seneng nggak sih kalau ditawar-tawarin, dijual-jualin gitu Enggak sama seneng. orang, didatengin sales gitu? Enggak seneng kan? Nah pendekatannya adalah dengan komunikasi persuasif, yang mana ketika si karyawan kita datang tuh menawarkan bantuan ya, menawarkan solusi. Waduh Pak, kayaknya mungkin dari tadi kita lihat Bapak konsen banget. Misalnya mau saya pijitin dulu, bisa kan gitu. Mau kipasin dulu kan bisa jadi. Iya, hal-hal yang sifatnya persuasif dan pendekatan model kayak gitu, saya pikir customer seneng. Iya, contoh ini praktek yang nyata misalnya. Kita datengin, GRO kita datang ke meja. Kalau Mas sorry ganggu nih, kayaknya tadi kita lihat concern banget mungkin nih saya punya coklat. Itu terjadi di tempat kita.
Anda punya coklat biar agak relax aja mas. Monggo silahkan, selamat bekerja lagi. Gimiknya gitu dulu. Masuk, Dibikin nyaman dulu. Oh ya, oke mbak, thank you. Dicoba. Terus datang lagi, gimana mas? Enak gak coklatnya? Gini. Nih, kalau misalnya mulai seret, ambilin air mineral nih, mau nggak? Dan komunikasinya jangan yang terlalu baku, terlalu lama. Betul. Biasanya gitu. JRO-nya kasih pakaian seksi misalnya. Cowok. Ntar kayak Pak Wawan banget. Jadi dari komunikasi, gestur, tubuh, bahasa yang digunakan, terus gimmick-gimmick yang dipakai untuk itu sangat berpengaruh. Mas nggak seneng dijualin kayak tadi kan. Ketika tapi datangnya SPG nawarin, enggak, gue nggak jualan kok. Sini tak temenin mas ngobrol. Meskipun tahu itu kan jual, tapi kan seneng. Iya betul. Ya itu dulu. Sampai akhirnya mungkin ada yang sifatnya si customer-nya juga enak akhirnya jadi beli. Ada yang memang oh iya ya, memang gue butuh. Iya betul Kan sih. gitu. Betul. Ya. Dan gue selalu ngomong ke anak-anak depan itu frontliner, JRO, marketing, pokoknya lu jangan pernah hard selling, jangan pernah lu jualan. Tapi lu harus ngobrol dulu sama mereka, kulik mereka butuhnya apa, baru lu kasih solusinya. Lu kasih solusinya, bukan lu jualin. Betul ya. Tawarkan solusi, benar sih. Iya benar. Orang, aduh gimana ya, gue tuh nyari tempat yang memang gue tuh pengennya nggak rame gitu misalnya. Tapi ya bisa cuman buat berdua doang misalnya. Tapi bisa ngerjain, internetnya kenceng. Oh ya kita punya nih. Mau lihat nggak? Kan bahasa-bahasa begitu terus kita ajak ke Utara Kolektif, ada satu ruangan yang kecil-kecil gitu. Oh ya ini misalnya itu kan problem solve. Oh ya ini cocok nih kayak gini. Itu salah satu treatment yang harus dilakukan sama anak-anak kita sih. Pada prakteknya mungkin prosesnya nggak instan. Iya, itu yang menjadi masalah lain juga itu. Betul. Kan? Anak-anak sekarang, makanya kurasi gue di SDM pun cukup lumayan susah. Panjang. Dari mulai hiring, walk-in interview, user interview, tes tertulis, psikotes dan lain sebagainya. Sampai ke onboarding atau on the job training, ada probation, baru kontrak. Panjang ya. Untuk nyaring orang-orang yang memang kompetensinya sesuai sama yang kita harapkan, kan gitu. Itu untuk tempat ini aja kolektif atau untuk semua lini bisnis yang Mas? Hampir semua brand yang kita pegang standarisasi hospitality-nya harus gue bikin gitu. Gitu sih Mas. Iya sih. Siapa sih yang suka kalau datang kasir terus karyanya cuma malah diem gitu atau maju des gitu kan? Iya. Kecuali di apa yang brand itu Care. Itu kan gimmick, memang gimmicknya gitu. Makanya iya sih benar. Ya, soalnya kan masalahnya ya itu sih kan rata-rata pekerja sekarang kan ya biasanya kan anak kuliahan harus kafe terutama ya anak kuliahan yang sebenarnya memang pengen nyari kerja tambahan punya waktu luang terus kerja itu kan kadang tidak ada kesadaran untuk itu Mas. Kadang cuman kerjaanku cuma jadi bikin kopi kok, kerjaanku cuma nganter kok, kerjaanku cuma ngasir. Betul. Itu kan susah juga Mas untuk benar. Makanya itu tadi ada ruang training kan. Dari tes tertulis sampai ke training sampai ke onboarding atau OJT itu kita akan ngelihat habitnya mereka. Kita brainwash di situ malah. Brainstorm gitu. Brainstorm di situ. Lu kalau misalnya nge-treatment customer itu yang bener tuh yang baik tuh begini loh. Karena kita dasar basicnya tuh harus ngasih tahu mereka dulu. Lu tahu nggak yang bayar gaji lu tuh siapa? Lu tahu nggak? Oh iya benar yang nganterin rezeki ke tempat lu tuh siapa? Lu tahu nggak kalau misalnya lu baik sama mereka, networking lu juga bertambah. Nah itu tuh materi-materi gitu kita jelasin pada saat training. Oh iya benar. Jadi ada classroom training sama practically training di tempat kita gitu. Oh iya sih, memang dan itu yang jarang dilakukan oleh pebisnis lainnya ya mungkin ya. Iya, cuma di kita doang. Cuma di kita doang. Enggak. Mau bikin kafe? Hubungi nomor di bawah ini. Gitu ya. Lo edit ya, ada nomornya itu. Ya, memang itu sih ya. Tapi kan akhirnya gini Mas. Yo ini kan pasti kan bilangnya aku cuman katakanlah digaji cuma sekian, aku harus gini. Ya itu resikomu ya. Mau bener macam itu, bener ya? Satu itu, kedua pasti juga ada yang namanya loyalty point. Loyalty point. Kita punya yang namanya loyalty point. Kalau lu berhasil achieve, kita kan punya KPI ya. KPI tim, KPI personal, KPI general kita punya. Nah KPI tim ini kan kita lihat bagaimana gesturnya dia setiap saat.
ada QA-nya kita misalnya yang ngelihat gesturnya tuh malas-malasan jalannya, itu ada poin. Ada yang memang cerewetnya keterlaluan over gitu kan, itu dapat poin. Ada yang memang ketika ditanya product knowledge nggak bisa menjelaskan dengan baik, itu dia minus poin misalnya kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya mereka bisa ngumpulin poin untuk ngejar kan yang namanya manusia tuh selalu nggak cukup ya. Betul. Untuk ngejar pendapatan lebih gitu loh. Jadi lu poinnya udah bagus. Kita share tiap mau gajian misalnya. Lu tau nggak kalau misalnya QA kita tuh nge-report dan mereka tuh nggak tahu QA-nya kita siapa. Oh iya, nah itu yang penting itu ya. Betul ya. Mereka nggak tahu QA kita siapa. Oh ini gini, evidence-nya begini. Kita tunjukin. Jadi lu kalau masih mau kerja di sini, lu ikutin standarisasi di sini, SOP di sini. Kalau nggak kan probation kan, 3 bulan. Bahkan mungkin sebelum 3 bulan juga tahu. QA-nya tuh nyamar jadi pelanggan atau random? Enggak, random aja. Nggak ada yang tahu ya? Itu rahasia kalau gua bilang itu kan jadi rahasia. Nanti tahu semua. Tahu semua. Bener ya. Rahasia. Tapi memang iya sih, itu bener sih. Itu penting kayaknya ya dilakukan para pebisnis lainnya itu ya, terutama yang bergerak di bidang hospitality gitu ya. Butuh QA, hubungin. Agensi QA juga ya. Aduh, gitu ya Mas. Tapi ini Mas, balik ke barista Mas. Ya. Sampai kapan, menurut Mas ya, seseorang yang kerja, ini kemarin aku habis bikin konten ini, sampai kapan orang yang bikin jadi barista itu mau bertahan di dunia itu? Standarnya. Ini point of view-nya barista berarti? Iya, kan dari sudut pandangmu juga, tapi melihat berdasarkan pengalamanmu lah, idealnya. Dan akhirnya setelah dia nggak jadi barista itu apa? Soalnya kan gini, sorry aku dulu. Ya, dulu barista ya. Barista 5 tahun. Kayak gini. Orang kan pertama terjun ke dunia ke barista itu kan karena tertarik dengan kopi dulu. Aku dan angkatan gue itu. Ya. Setelah akhirnya suka di industri itu, pasti semua barista itu punya keinginan untuk bikin kedai kopi. Ya. Pasti itu. Yes. Masalahnya adalah kan kamu tuh bagus bikin kopi, bisa bagus bikin kopi, belum tentu kamu tuh bagus ngurusin bisnis kopi. Kan akhirnya fakta itu yang membenturkan, wah, ternyata bisnis kopi rumit, biayanya mahal. Kalau misalnya aku jadi barista terus mau sampai kapan? Aku mau bikin usaha kopi juga duitnya banyak dan belum tentu laku karena banyak setiap bulan bisa ada yang buka dan ada juga yang tutup. Nah itu Mas, sampai endingnya tuh barista tuh harus kemana? Kalau gua bilang gini, syukur baru tahu kan lu susah kan gitu. Enggak. Jadi di tempat gua Mas, gua pengen career path mereka itu terus ada gitu. Tentu dengan pelatihan. Anak-anak gua di level tertentu gua sekolahin. Disekolahin. Sekolah barista atau sekolah bahkan di level office itu gua sekolahin. Ikut sertifikasi dan sebagainya. Gue sekolahin. Nggak apa-apa. Pertanyaannya banyak dari teman-teman kita itu gini. Lu kalau udah pinter, nah buka sendiri gitu kan. Bener nggak? Betul. Ya nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa. Biar rasain. Bukan. Ya nggak apa-apa. Biar rasa. Itu satu investasi gua ketika ilmu yang gua kasih ke mereka bermanfaat. Iya betul. Dan gue yakin ketika gua ngasih manfaat ke orang lain, sometimes kalau kemarin bilang analoginya anak gue lagi butuh bantuan orang lain di jalan atau dalam konteks berpendidikan, pasti ada yang nolongin dan gue percaya itu. Itu satu basic mindsetnya dulu begitu. Ya. Yang kedua, lu kalau kerja sama orang bodoh sama orang pintar milih mana? Ya sama orang pintar. Ya udah. Akan membantu ketika kompetensinya dia sudah oke. Akan sangat membantu lu nggak perlu cerewetin lagi men. Jadi pekerjaan-pekerjaan lu akan mudah dieksekusi. Iya betul. Kan gitu. Ya lu investasi memang bagaimana mendidik mereka. Nah tinggal yang poin ketiga, bagaimana sih mereka supaya loyal. Nah tingkat loyal ini kan relatif ya. Kalau gue selalu nyuruh, lu tuh udah berapa tahun sama gue nih? 5 tahun, masa mau gitu-gitu aja? Iya. Sana keluar. Ya, jadi gitu. Buat apa kayak atau belajar di mana kayak gitu. Nanti tetap kontak-kontakan ya. Ada satu anak gue tuh sekarang ada di salah satu grup besar di Indonesia nasional, bahkan mungkin mau internasional. Masih sering kontak-kontakan. Pak, kalau di sini tuh gini habitnya gini-gini. Gue dapet feedback juga. Oh iya benar. Karena gue membangun relationship-nya dengan mereka begitu gitu loh.
Gue nggak ada barrier bahwa gue bos lu kru gue dan segala macam, nggak begitu. Tapi ya ada sometimes yang memang begitu. Jadi gue tetap ada ininya lah, ada apa istilahnya ya, batasannya lah. Ya cuman gue selalu pengen orang-orang di sekitar gue ini atau orang-orang yang bekerja sama gue ini pintar, supaya memang bisa membantu pekerjaan. Kalau memang udah terlalu mentok di kita, ya gue bilang gue kasih referensi deh kemana, atau lu mau kemana, gue coba cari deh. Iya. 3 itu sih mas poinnya. Jadi gue nggak takut kalau misalnya ternyata anak-anak udah pintar di sini terus bikin sendiri atau kerja di tempat lain. Gak apa-apa ya? Ya kenapa memang? Kan masih banyak orang lain yang bisa kita pinterin. Kalau kata guru ngaji gue tuh cuma 3 nih mas, hidup kita nih. Tahu nggak? Apa? Nggak bisa kasih tahu Itu ada 3 nih. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, amal jariah. 3, anak-anak yang soleh. Nanti lu breakdown sendiri. Jadi ilmu yang bermanfaat itu apa, amal jariah itu apa aja, anak-anak yang soleh itu apa aja. Satu gue spill deh. Anak-anak yang soleh itu konteksnya di situ kan anak-anak kandung misalnya. Enggak juga kalau kata guru ngaji gue mah. Anak-anak yang di bawah kita, misalnya kerja sama kita dan segala macam, itu kan anak-anak kita juga. Mereka yang bakal minta pertanggungjawaban ke kita. Dulu diajarin apa, dulu disuruh apa, dulu ngebantuin kita apa. Mereka akan berkata-kata pada saat masa hisab nanti. Jadi religi. Ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Emang begitu. Di perusahaan gue ini spiritual company, gue pengennya kayak gitu. Bahkan 1 KPI, yang muslim, sholat 5 waktu harus dijaga. Harus dijaga? Gitu ya. Seriously. Yang non-muslim ibadahnya ada report ke kita. Meskipun penilaiannya itu tidak langsung relate ke salary dan lain sebagainya, tapi ke personality-nya. Betul, personality. Lebih ke situ. Jadi ada kajian tiap hari Kamis misalnya. Terus sertifikasi tadi tiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Gue jejelin ada satu program punyanya Om Rex Marindo tuh. Kemarin kita diskusi di Surabaya juga. Gue masukin ke kelas-kelasnya. Iya sih. Itu kelas bisa 6,5 juta. Dimulai dari 500 ribuan lah, 500 ribu sampai 6,5 juta. Ikut, gak apa-apa, investasi. Selama kita ada budgetnya, gas gue bilang. Iya. Gitu. Berarti meskipun kalian ini barista yang bingung mau ngapain dan takut untuk terjadi di barista, selama kalian ketemu bos yang baik, selama kalian berada di lingkungan yang baik, tetap bisa maju mas, ada karirnya. Iya pasti. Dan mungkin pertanyaannya, terus mereka tuh biasanya ngapain sih setelah ada titik jenuh ya kan? Betul. Gue belajar otodidak ya, dan gue tipikal yang bosenan. Kenapa? Beberapa outlet gue itu pasti berbeda-beda. Dari segi brand, dari sisi konsep, dari sisi produk itu berbeda-beda. Itu untuk memacu gue lebih kreatif. 1 itu, kedua menghindari kebosanan-kebosanan. Nah, gue selalu ngomong sama anak-anak tuh, lu harus punya skill yang sekiranya seumur hidup bisa lu pegang betul, gitu. Iya. Soft skill maupun hard skill. Nah, anak-anak sekarang tuh kan ya tuh baca buku aja males gitu loh. Gua tiap pagi ke toilet itu harus bawa buku. Minimal bawa handphone itu bacanya anime gitu. Bukan Twitter. Baca tren atau baca apa kan gitu. Jadi kadang-kadang nah ada anak gue di sini misalnya di kolektif ada Mas Dani itu. Jam 2 pagi nih, gue lagi misalnya di mana baca gitu. Gue telepon, wah, apa nih mas katanya lagi. Gue besok gue briefingin ini ya. Gue pengen punya produk kopi kita, gelasnya bisa dimakan. Aduh jam segini. Cepat lu tulis dulu, besok gue briefingin. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang momen-momen kayak gitu kalau nggak lu tulis, kalau nggak lu sampaikan. Iya. Nah, gue pengen anak-anak gue di Mas Dani itu mungkin hampir 4 tahun, 5 tahunan lah ikut gue tuh. Udah paham banget karakter gue jadinya. Gue harus ngapain, gue harus belajar apa dan sebagainya. Kalau Mas Repu tuh kadang-kadang jam 2, jam 3 pagi masih nelpon gitu. Jadi anak-anak gue tuh udah terbiasa begitu juga gitu loh. At least di mid level lah. Gitu. Subuh-subuh kadang-kadang gue bangunin tuh di grup. Weh bangun. Pokoknya yang nggak bangun ini besok nggak dapat ini. Seriously. Itu kayak gitu misalnya. Salah satu bentuk komunikasi kita lah buat anak-anak. Meskipun nggak gampang ya. Iya. Ada yang kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang lah karena betul, kita bukan penjual es krim kan. Iya. Bahkan penjual es krim aja sering dimaki-maki orang kan yang jual es krim apa itu? Turki. Gitu mas. Berarti kan selain
Oke, katakanlah barista. Dia juga perlu skill lain yang memang benar-benar bisa dipegang seumur hidupnya. Betul. Apapun itu ya. Entah dia. Lo tau nggak skill yang harus lo pegang apa? Apa? Komunikasi, betul. Ya. Udah. Lo pegang seni komunikasi yang bagus aja. Seni komunikasi kan breakdown juga banyak. Betul, komunikasi, segi sales, komunikasi visual dan segala macam. Tapi lu pegang ilmu di bagaimana lu menguasain komunikasi, insya Allah lah itu pegang. Karena gue yakin all problems, semua masalah itu root problemnya ada di komunikasi. Betul, iya. Lu punya masalah apa misalnya sama cewek lu? Itu misalnya nih, sama cewek lu apa? Misalnya ada masalah ributan atau ketidaksesuaian pendapat, kalau komunikasi lu bagus, selesai. Kalau komunikasi nggak bagus, saling gimana, nggak selesai. Berarti komunikasi itu penting banget. Iya, betul. Di lini apapun ya? Di lini apapun. Oke mas, sama itu. Kedai kopi nih ya. Kan sekarang banyak nih franchise kedai kopi yang ada aplikasinya. Kedai kopi udah nggak ada sekarang. Apa? Coffee shop? Ya kedai kopi kan, ya dulu ada kedai kopi ya. Udah, maunya yang Mas Denny itu. Orang coffee shop ya. Coffee shop, ya. Franchise-franchisean gitu. Kan sekarang katakan ada aplikasi. Mereka tuh punya aplikasi. Apakah itu sebenarnya cuma gimmick, Mas? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Seberapa butuh coffee shop punya aplikasi, entah itu membership, entah itu apapun itu? Sebenarnya kalau ngomongin butuh, semua butuh ya. Gue aja butuh. Cuman mahal. Cuman belum terjangkau. Itu belum. Jadi sebenarnya ngomongin itu kebutuhan atau gimmick atau apapun itu, menurut gua pasti semua butuh teknologi sekarang. Lu tau lah di coffee shop sekarang kan udah pakai POS lah. Betul. Iya kan? Macam-macam brandnya bahkan menjamur, ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang fiturnya macam-macam. Dulu mengedukasi itu kan juga susah. gampang. Betul. Harganya juga mahal atau tidak terjangkau tadi, belum terjangkau tadi. Nah, gimana sebenarnya pendekatan-pendekatan ke coffee shop ini untuk mengenalkan teknologi-teknologi itu gitu kan. Jadi menurut gua semua pebisnis itu butuh. Nggak cuma coffee shop sih. Semua pebisnis itu butuh yang namanya dukungan atau support dari teknologi. Hanya saja ketika ketidaktahuan mereka, terus budget mereka sama idealisme biasanya. Jadi so edgy gitu. Aduh, enggak lah, gue pakai kertas. Itu mah nggak edgy jatuhnya. Oh, nggak edgy. Mana ada edgy malah memilih Old school ya. OG. Saja OG. Jadi menurut gue tinggal bagaimana pendekatan balik lagi ke komunikasi ke mereka, mengedukasi mereka terkait dengan teknologi itu. Butuh, nggak cuma gimmick. Contoh, mungkin boleh nyebutin brand kan di sini. Boleh. Fore. Gue selalu dapat notifikasi misalnya beli bundling paket 3 kopi harganya sekian, misalnya 30.000 misalnya. Kalau misalnya kita beli satuan 27.000, wah, make sense nih. Tiba-tiba ya udah ke sana. Gue sampai sana sama bini gue misalnya. Lihat di Pempang ada pastry. Mau pastry gitu kan. Lumayan nih, yang satu ntar dibungkus, yang dua kita minum itu sambil pastry. Jatuhnya jadi begitu. Berarti kan itu jadi tools sebenarnya. Tinggal si pebisnisnya itu bisa memanfaatkan tools itu dengan efektif efisien apa enggak kan gitu. Kadang-kadang tinkernya mereka atau tim kreatifnya itu yang benar-benar jadi kunci utama kan di situ untuk ini. Toolsnya udah bagus, teknologinya udah bagus, tapi tim kreatifnya nggak bagus juga bermasalah. Begitupun tim kreatifnya bagus, toolsnya nggak ada juga bermasalah. Nah, gimana kita buat yang tim kreatifnya bagus, teknologinya bagus, internalnya bagus, marketnya juga bagus. Itu tuh yang ideal. Berarti kalau mau bikin coffee shop dengan hubungi nomor di bawah ini. Mau bikin coffee shop yang nanti kontennya oke, gimmicknya oke, hubungi siapa? Nomor di bawah ini. Kalau mau bikin aplikasinya hubungi Layana ID. Udah Mas, terima kasih Mas. Siap. Berapa? Udah berapa menit? 30 menit. Siap. Thank you Mas. Thank you Mas ya. Sukses selalu layanannya. Iya. Oke, kita minum jamu dulu. Lain ID.